Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya saat saya disuntikan vaksin COVID-19. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak kalian untuk subscribe channel ini. Karena di channel ini saya akan membagikan informasi kesehatan ginjal dan juga cuci darah, serta informasi kesehatan secara umum setiap minggunya. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini ke semua media sosial yang kalian punya. Jadi tunggu apa lagi, langsung subscribe. Oke, sebelum saya menceritakan pengalaman saya waktu divaksin COVID, nah saya ingin menceritakan bahwa saya pernah terdiagnosa COVID sebanyak 2 kali. Diagnosa yang pertama yang saya dapatkan itu pada bulan Desember, awal Desember 2020, saya terkena COVID yang pertama. Itu saya tidak mengalami gejala yang spesifikasi terhadap COVID, spesifikasi terhadap gangguan pernafasan, gangguan paru. Saya tidak mengalami hal itu. Saya mengalami gejala yaitu pada hari ke-8, hari ke-7 atau ke hari ke-8 saya terdiagnosa COVID. Jadi waktu itu gejala yang saya alami adalah gatal-gatal di seluruh tubuh. Kemudian hasil gatal-gatalnya itu bulat-bulat merah. Nah, itu kurang lebih sama seperti yang dialami artis, yaitu Dewi Persik, sama persis, cuman saya nggak sampai muka, sampai leher aja. Alhamdulillahnya sekarang sudah nggak ada bekasnya, sudah hilang dengan sendirinya. Kemudian diagnosa kedua saya dapatkan setelah 6 minggu saya sembuh dari diagnosa pertama. Jadi ketika itu saya mulai bekerja lagi, kemudian 6 minggu kemudian ada trackingan lagi dan saya pun positif lagi. Nah, 6 minggu kemudian itu akhir Januari apa awal Februari, lupa, antara itu. Jadi akhir Januari, 26 Januari 2021. Nah, itu saya terdiagnosa COVID lagi untuk yang kedua kalinya. Untuk gejala yang saya rasakan pada diagnosa yang kedua ini, saya juga tidak merasakan gejala yang spesifik terhadap pernapasan, spesifik terhadap COVID yang katanya bakal demam, terus batuk, terus sesak. Alhamdulillahnya enggak. Nah, tapi saya sembuhnya lebih lama. Mungkin karena ini COVID yang kedua. Jadi saya itu persyaratan saya bisa masuk kerja lagi adalah saya memiliki hasil swab PCR dengan hasil non reaktif. Nah, setelah 2 minggu saya terpapar COVID-19 itu, saya merasakan seperti ada sesuatu di tenggorokan, kayak ada gatal-gatal gitu, terus bukan gatal juga, kayak ada yang menggelitik gitu di tenggorokan. Kemudian lama-kelamaan saya menjadi anosmia, kemudian jadi meriang di rumah. Nah, itu saya rasakan juga setelah dirawat, setelah terdiagnosa 5 hari, 7 hari itu baru terasa gejala-gejala itu. Entah karena memang saya terkonfirmasinya itu lebih awal sehingga saya menjadi orang yang tanpa gejala, atau memang si COVID ini bersembunyi di dalam tubuh kita sehingga saat kita lemah dia baru menghantam kita dengan beberapa gejala. Nah, itu kemudian saya minum beberapa obat, macam-macam vitamin, berjemur, olahraga, minum yang herbal, minum yang dari medis, obat-obatannya, minum madu, semuanya saya lakukan. Saya diswab lagi pada minggu ketiga. Minggu ketiga saya terkonfirmasi itu saya diswab ulang dan hasilnya masih positif COVID. Padahal itu sudah tidak memiliki gejala. Kemudian di
kami tunggu lagi selama 1 minggu. 1 minggu kemudian saya melakukan pemeriksaan swab PCR lagi, dan alhamdulillah hasilnya itu sudah non reaktif. Jadi saya sudah bisa masuk kerja. Jadi dari awal terdiagnosa itu 26 Januari sampai 26 Februari baru saya memiliki hasil negatif. Mungkin ini karena saya sudah terkonfirmasi yang kedua. Jadi daya tahan tubuh kita itu semakin menurun. Jadi kekuatan kita untuk melawan si virus ini lebih rendah. Jadi kita susah sembuhnya. Berhubung saya tidak memiliki penyakit komorbid, jadi saya masih bisa melawan itu. Saya masih bisa sembuh dengan sendirinya. Dan gejala yang saya rasakan pun tidak gejala berat gitu. Bayangkan aja kalau yang kena COVID itu lansia, kemudian dia itu lemah, punya penyakit komorbid seperti hipertensi, diabetes, gagal ginjal. Tentu itu menjadi hal yang sangat berat yang ia rasakan. Setelah 2 bulan dari konfirmasi yang pertama itu, kan saya selesainya itu 26 Februari. Kemudian pada awal April itu saya melakukan vaksinasi yang pertama. Yang saya rasakan pada vaksinasi pertama adalah nggak ada rasanya waktu disuntik, nggak ada sakit-sakitnya waktu disuntik. Namun ketika saya pulang ke rumah, kemudian tidur malam, besok paginya saya merasakan pegel, seluruh badan tuh terasa pegel, terasa sakit. Nah, kayak kita itu nggak pernah olahraga, kemudian kita tiba-tiba naik ke puncak gunung, terus pulang ke rumah, bangun tidur, sakit semua badan kita. Nah, itulah yang saya rasakan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya sakit, semuanya pegal. Namun kan saya vaksin dengan teman-teman yang lain. Saya ingin menanyakan juga apakah gejala yang mereka rasakan. Mereka tidak merasakan apa-apa. Namun teman-teman yang mendahului saya yang sudah pernah COVID juga, yang sudah pernah vaksin, saya tanyain, mereka memang ada beberapa yang memiliki keluhan pegel, kemudian memiliki keluhan demam. Nah, itu juga pegelnya itu berlangsung lama. Ada sekitar 6-5 hari. Ada sekitar 5-6 hari saya merasakan pegel-pegel seluruh badan itu. Dan pegel-pegelnya itu konsisten, enggak yang datang, hilang, timbul, enggak. Dia kontinu selalu berkelanjutan, pegel-pegelnya itu enggak ada hilangnya. Jadi badan tuh terasa sakit betul. Terus 28 hari kemudian saya melakukan vaksin yang kedua. Nah, alhamdulillah vaksin yang kedua itu waktu disuntikinnya itu memang terasa sakit. Namun setelahnya itu saya rasakan tidak ada rasa sakit atau pegel-pegel kayak kemarin. Tapi saya merasakan agak-agak sedikit meriang gitu. Saya tem itu sekitar 37 derajat, itu masih dalam batas normal. Tapi saya rasanya itu kayak badan tuh panas gitu. Nah, itu aja cerita dari saya, semoga bermanfaat. Pesan yang bisa kita ambil pada video ini adalah mau kamu itu sudah kena COVID, kamu itu tetap bisa kena COVID gitu. Mau kamu itu mau lari kemana juga, walaupun kamu sudah kena COVID, belum kena COVID, tetap ada kemungkinan pakai COVID. Kemudian ayo kita dukung program pemerintah untuk melakukan vaksinasi COVID. Dengan vaksinasi COVID ini, tubuh kita lebih mengenali si virus tadi. Jadi ketika kita terserang virus, kita tetap bisa terkena. Ya, perlu dipahami di sini. Ketika kita vaksin, harapannya itu kan kebanyakan orang ngertinya sudah divaksin nih nggak bakal kena lagi. Oh, itu salah. Jadi ketika kita kena COVID itu, ketika kita vaksin, kita mendapatkan virus, dia hanya mengenali si virusnya ini. Jadi ketika kita terkena COVID, dia sudah kenal nih lawannya seperti apa. Dia sudah kenal nih bagaimana cara menghadapinya. Sehingga gejala yang ditimbulkan saat dia terkena COVID dan dia sudah vaksin, gejalanya itu tidak seberat orang-orang dengan yang belum terkena vaksin.
Ya, segitu aja video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.